Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa meskipun suasana ada dingin, tapi mudah-mudahan hati kita tetap selalu terang di rahmat. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, kita awali pembelajaran di modul 4. Silahkan dibuka modulnya. Modul 4 itu ada tentang jamur, yaitu tumbuhan dan hewan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Nah, kalau misalnya Ustazah tanya siap belajar, jawabnya semangat belajar. Bisa ya? Siap belajar? Semangat belajar. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini dan dibagi kelompoknya ada berapa kemarin? Ada 5. Ada 5. Oke, yang pertama kelompok siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang dunia jamur. Kemarin itu sebelumnya kita udah bahas, kita pernah bahas sudah yang lalu ya, tentang klasifikasi 5 kingdom. Maksudnya apa aja? Kingdom Plantae, kingdom animalia, plantae, Kingdom fungi. animal, apa lagi? Kingdom fungi. Kingdom fungi. Nah, coba dicek lagi lah. Karena hari ini kita akan bahas 3 kingdom, insya Allah. Tapi kalau misalnya nanti yang utama, saja pengennya yang kelompok 1 dulu, sama kelompok 11, pembahasan tentang jamur, kelompok dan paku. Oke, mana nih kelompok 1? Silakan kepada Muskur. Ya, siap-siap presentasi jamur. Sadar. Ya semuanya silakan maju. Jadi di sini saya akan jelasin dulu tujuan pembelajaran di modul 4, khususnya tentang dunia jamur. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana itu ciri-ciri jamur. Jadi tujuan utama itu adalah kita paham itu apa jamur, ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu maksudnya adalah mengelompokkan jamur-jamur itu berdasarkan ciri-cirinya. Nanti kita lihatin terus itu cara reproduksinya dan memainkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian nanti setelah ini sempat minggu depan juga melaporkan hasil investigasi yang sudah dirangkum sama teman-teman kelompok 1 tadi pagi. Itu bagaimana tentang keanekaragaman jamur, terutama yang ada di lingkungan pondok kita. Lihat ternyata ada banyak jenis jamur di MDM ya. Oke, silahkan Pak Fadal untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul lagi di pelajaran biologi kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, kerabatnya, dan para pengikut beliau la yaumil akhir. Nah, pada kesempatan kali ini, Ana sebagai moderator dan di samping Ana 2 narasumber, yaitu Nahda dan Takia. Sebelumnya, apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Semangat pagi. Sebelum ke materi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Takia dan Nahda, waktu dan tempat Anda persilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sebagai narasumber pertama akan menjelaskan tentang jamur. Jadi pertama-tama kita akan kenalan dulu dengan jamur. Jamur dikenal dengan istilah kapak, moth. Jamur terbagi dua, ada yang mikroskopis dan makroskopis. Jadi mikroskopis itu adalah jamur yang berukuran sangat kecil. Mikroskopis itu berukuran kecil. Jadi jamur itu sangat kecil sehingga ketika kita ingin melihatnya, ketika kita mau meneliti tentang jamur yang kecil itu, kita harus memerlukan alat bantu mikroskop. Alat bantu mikroskop yang dapat digunakan untuk melihat jamur yang berukuran sangat kecil. Jadi jamur itu dapat kita lihat hanya dengan alat bantu yang harus dengan alat bantu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ada yang namanya makroskopis. Makroskopis itu adalah jamur yang berukuran besar seperti ini yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, yang tidak memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Di seluruh dunia terdapat sekitar 1,2 juta spesies jamur, dan yang berhasil diidentifikasi berjumlah lebih dari 100.000 spesies. Jadi kalau Allah dapat menciptakan sidik jari kita berbeda-beda, setiap manusia berbeda-beda, maka tidak mustahil bagi Allah untuk menciptakan 1,5 juta spesies jamur yang berbeda-beda bentuknya, yang berbeda-beda manfaatnya, yang berbeda-beda warnanya, dan diidentifikasi berjumlah lebih dari 100.000 jamur, lebih dari 100.000 spesies jamur di seluruh dunia. Jadi bentuk jamur itu ada bermacam-macam. Jamur memiliki bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Di antaranya berbentuk oval, bulat, pipih, bentuk-bentuk, membentuk bowl, dan jadi ini kan jamurnya ada bermacam-macam. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada yang warna oranye, ada yang bentuknya pipih, ada yang bentuknya payung. Jadi Allah itu menciptakan jamur itu berbeda-beda. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan, dan juga memiliki bentuk yang bervariasi seperti yang ada di depan kanan. Cara jamur pengelolaan nutrisi menjadi dasar pengelompokan garis. Ada saproba, pengurai, ada parasit, dan ada simbiosis mutualisme. Jadi jamur saproba pengurai itu mendapat nutrisinya dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Jadi seperti yang kami temukan di sini, ini adalah salah satu jamur pengurai, yaitu jamur yang tumbuh di sebuah kayu lapuk yang kemudian nantinya akan menguraikan kayu tersebut. Jadi nanti ketika jamur itu tumbuh, nanti kayu itu akan terurai. Jadi kita bersyukur kepada Allah, karena kalau jamur itu nggak ada, jamur saproba itu nggak ada, kita akan hidup dengan sampah-sampah yang organik karena tidak terurai dengan tidak adanya jamur. Kemudian ada yang namanya parasit, menyerap nutrisinya dari tubuh organisme lain yang dipanen. Jadi itulah mengapa kita tidak boleh satu handuk itu untuk beberapa orang, karena akan menimbulkan jamur, itu yang disebut panu. Jadi panu itu tumbuh karena penyebabnya itu bisa karena satu handuk itu dipakai rame-rame. Jadi panu itu termasuk jamur yang menyerap nutrisi dari tubuh kita. Jadinya nutrisi dari tubuh kita itu diserap oleh jamur dan itu dapat mengganggu kesehatan. Setelah itu ada yang namanya jamur simbiosis mutualisme, mendapat nutrisinya dari organisme hidup lain. Jadi itu kan ada mutualisme yang sama-sama menguntungkan, ada yang
ada juga mutualisme yang merugikan salah satu pihak, dan ada juga mutualisme yang sama-sama tidak mendapat apa-apa. Simbiosis mutualisme, jamur simbiosis mutualisme itu mendapat nutrisinya dari organisme hidup lain, tetapi dia termasuk jamur yang tidak merugikan inangnya, jadi tetap dapat membawa manfaat terhadap inang yang dikunjunginya. Lanjut ke narasumber kedua. Secara reproduksi, jamur terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif atau seksual dan generatif seksual. Reproduksi terjadi secara vegetatif atau aseksual dan generatif seksual. Reproduksi secara generatif merupakan reproduksi darurat yang hanya terjadi ketika perubahan kondisi lingkungan. Reproduksi secara vegetatif atau aseksual pada jamur salah satu dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan menjadi individu baru. Reproduksi jamur secara generatif atau seksual dilakukan dengan pembentukan spora seksual melalui perubahan antara hifa yang berbeda jenis. Nah, ini dia 4 jenis klasifikasi jamur. Yang pertama itu zigomycota. Ciri-cirinya itu, yang pertama hifa tidak tersekat, yang kedua intisal banyak, yang ketiga bersifat saprofit, yang keempat reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang kedua, ascomycota. Ciri-cirinya itu, yang pertama hifa tersekat, yang kedua hidup sebagai pemberai, yang ketiga reproduksi aseksual dengan pembelahan atau pelepasan tunas. Nah, ini dia salah satu gambar siklus hidup zigomycota. Yang ketiga, basidiomycota. Ciri-cirinya itu, yang pertama hifa bercabang, yang kedua tubuh buahnya basidiomycota, yang ketiga berperan sebagai penggerak. Yang keempat, ascomycota. Kelompok jamur ini belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga sering dimasukkan ke dalam jamur tidak sempurna atau imperfektif. Berikut ini jamur yang menguntungkan di manusia. Yang pertama itu Buccal manfaatnya menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Yang kedua, Sarcophyta coccinea, manfaatnya itu sebagai sumber bahan makanan. Yang ketiga, Aspergillus niger, manfaatnya membuat jenis makanan dan minuman baru. Jamur yang merugikan bagi manusia. Yang pertama itu Rhizopus stolonifer, menyebabkan roti basi dan busuk. Islagomyrmex menyebabkan penyakit pada tanaman jagung. Yang ketiga, lichen melakukan batu candi atau bangunan. Alhamdulillah, telah selesai penyampaian materi. Kali ini waktunya sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan yang bertanya. Sebut nama ya. Sebut nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Aura dari kelompok 3 ingin bertanya? Apa ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa gunanya jamur yang memiliki nama latin Saccharomyces cerevisiae? Terima kasih atas pertanyaan yang dua tadi. Akan kami jawab. Jawaban pertama jawab dengan ada. Oke, tadi Aura yang bertanya, apa itu hifa? Hifa adalah bagian dalam fungi yang menyerupai tabung tipis dan memiliki ukuran yang panjang. Jadi di dalam jamur itu, terdapat hifa. Hifa itu semacam benang yang menjadi struktur tubuh jamur. Tetapi hifa itu ada di dalamnya. Jadi bentuknya itu seperti benang yang menjadi struktur jamur, dan itu sangat dibutuhkan untuk jamur untuk membentuk tubuhnya ini.
Oke, sudah terjawab? Sudah. Coba ini kita mulai. Gambar nomor gambar. Misalnya kalau dia dengan mikroskop, ini dia misalnya mana sih? Mana? Nah, ini misalnya ini 2, 3, 4 gitu. Jadi ini namanya pipa. Jadi pipa itu bentuknya begini. Ada di dalam tubuh jamur berukuran 100 mikro. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi itu dari kelompok meta. Apa itu jamur Saccharomyces cerevisiae? Jadi jamur Saccharomyces cerevisiae itu digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan pengembang kue. Sudah terjawab? Sudah. Adakah pertanyaan lagi dari kelompok Bani? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Muhammad Zainulayan dari kelompok 5 akan menanyakan apa itu zigot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Dwi Saputra dari kelompok 3, 4 ingin menanyakan bagaimana cara reproduksi zigomikota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 4 bakal kami jawab terlebih dahulu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara reproduksi zigomikota. Jadi reproduksi itu apa artinya? Reproduksi itu artinya berkembang biak. Jadi reproduksi zigomikota dibagi menjadi 2. Ada yang aseksual, ada yang seksual. Jadi zigomikota berproduksi secara seksual dengan fragmentasi pipa dan pembentukan spora aseksual, spora zoospora. Kemudian reproduksi seksual zigomikota reproduksinya itu dengan cara pembentukan spora seksual zoospora melalui peleburan antara pipa yang berbeda jenis. Sudah terjawab? Apakah sudah terjawab kelompok 4? Maka terima kasih. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya Kak. Supaya memahami, zigot itu secara umumnya calon anak. Oke, sekian dari kami bertiga. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan dari kami dan kebenaran dari Allah. Kebenaran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.